Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat di sini sudah bahagia banget ya, alhamdulillah. Bagi keluarga besar BPM ini suatu kehormatan pada hari ini melaksanakan anniversary yang ke-7 dan juga dihadiri oleh Ibu Ika selaku Ketua Umum BPPI, dan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ketua Umum yang sukses menjalankan ke-BPM-an ini menjajaki usia ke-7 tahunnya. Dan tentunya tak lepas dari peran penting Sekjen kita ya Bapak Heri, terima kasih. Dan saya di sini selaku tim dokumentasi dari BPM Ali Mutakin saat ini akan sedikitnya ya sambil ngopi seperti biasa. Kita nggak ada hal spesial banget sih di perbincangan ini, namun mungkin akan sangat penting untuk teman-teman dengarkan dan pahami apa yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Ketua Umum RBPI ini. Mungkin yang pertama saya mau menyapa Bapak Ketua dan Bapak Sekjen bagaimana untuk acara hari ini tuh ya, alhamdulillah ternyata meriah banget ya. Di belakang kita ini kita saksikan banyak antusias dari anak-anak maupun ibu-ibunya yang berbahagia menikmati anniversary yang ke-7 BPM yang alhamdulillah di puncak Cisarua Bogor ini. Bagaimana tanggapannya mungkin dari Bapak Ketua Umum? Caranya bagaimana Bapak Ketum hari ini, kesan-kesannya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang ada di media juga, silahkan. Ya, terima kasih atas acara pada hari ini, tepatnya tanggal 5 Februari. Dari kemarin kita udah berangkat ke puncak ya, dari tanggal 4, tanggal 5. Itu sebenarnya sudah terencana dari dulu, karena kita pada saat itu terkendala dengan COVID. Jadi ya kita mundurkan lagi dan tetap dilaksanakan pada Anip yang ke-6 waktu itu yang ada di Sahabat ya. Di daerah Pluit ya? Di daerah Pluit, dan alhamdulillah pada saat ini sudah terlaksana dan bahagia sekali kita bisa membawa keluarga, baik istri, anak maupun cucu. Itu tujuan kita, karena di BPM ini menganut kekeluargaan gitu. Salah satunya bermanfaat juga ya, terasa lah ya manfaat dari komunitas ini buat keluarganya juga gitu ya. Betul gitu. Jadi dan saat ini juga kita dihadiri petinggi-petinggi dari komunitas lain, dan apalagi yang pada saat ini kita pernah yang namanya BPM tuh kita bergabung ke RBPI. Nah, kenapa kita bergabung ke BPI? Karena yang namanya kita di komunitas BPM atau yang profesi kita sebagai supir, nggak ada waktu untuk kita link ke instansi-instansi. Jadi adanya RBPI ini kita sangat bersyukur menjembatani supir-supir untuk ke arah yang minimal aspirasi kita tersampaikan lah ya. Dan salah satunya terima kasih juga saya sama RBPI ya. Mungkin beliau melihat keberadaan di BPM, dan salah satu SDM-nya ya ditarik juga ya ke sana ya. Karena ditarik juga itu ya, diperdayakan ya, alhamdulillah diperdayakan di situ juga, supaya, dan saya menyetujui supaya menimba ilmu yang lebih daripada hanya berkomunitas dan minum kopi, kumpul-kumpul yang nggak jelas gitu. Jadi ada arah baru, ada pencapaian baru yang mungkin harapannya lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Betul gitu. Jadi untuk menjembatani itu aja untuk RBPI, terima kasih. Gitu aja. Salam hormat saya untuk Ibu Ketua Umumnya, Ibu Ika Salim, dan bimbing juga kami barangkali ada yang teknis yang kurang gitu ya. Itu aja. Karena basic kita ini, latar belakang ini memang di jalan ya Bu ya, jadi betul. Bebas banget. Kadang-kadang kita nggak tahu etika yang baik ketika ketemu para pejabat misalnya gitu ya, mungkin ada apalagi kalau ketemu kepolisian gitu, gemeteran juga. Kadang-kadang malah gemeteran duluan boro-boro bisa ngomong gitu ya, dan ya. Kita belum salah ya. Kita seperti itu ya, dan ya. Terima kasih banyak dan atas tanggapannya.
Oke, itu dia tadi statement dari Bapak Ketua yang alhamdulillah telah sukses menjalankan anniversary-nya yang ke-7, dan tadi juga sedikit disentil Bapak Ketua, bukan disentil namanya ya, disampaikan bahkan apresiasinya beliau terhadap kepemimpinan Ibu Ika di RBPI ini, yang saya juga sedikit penasaran nih Bu gitu. Emang Ibu ngapain aja sih kok bisa BPM ini bisa tergabung, bahkan nggak hanya BPM, ada mungkin ratusan komunitas juga di luar sana yang tergabung, Mas. Jadi saya di sisi lain tujuannya apa aja sih yang Ibu lakuin dan tujuan yang ingin Ibu capai untuk ya terutama untuk para supir lah, apa gitu. Saya sih pingin lebih jelas, mungkin hanya kemarin saya hanya ngelihat di sosial media aja Ibu, di TikTok lah atau di Facebook, ataupun ada dari statement-statement komunitas lain yang bilang RBP ini gini. Nah, saya ingin dengar secara lisan langsung dari Ibu, mungkin diperkenankan untuk lebih menjelaskan ke saya pribadi gitu, khususnya mungkin nanti juga mewakili teman-teman yang sedang nonton video saat ini gitu Bu. Silahkan, terima kasih. Makasih Mas Alim. Hari ini saya mau ngucapin anniversary dulu nih ya. Happy anniversary untuk komunitas BPM. Sudah 7 tahun, 3 tahun lagi masuk 1 dekade. Terima kasih selalu membersamai langkah RBPI dari mulai sejak DBOKC. Terima kasih sudah mau tabah berjalan bersama-sama, karena kalau kita tidak tabah dalam perjuangan dan jalan perjuangan dan pergerakan, itu rasanya sulit ya. Karena kan semuanya butuh proses, dan BPM salah satu komunitas yang cukup tabah, komitmen, konsisten mendukung apa yang dikerjakan oleh RBPI gitu kan. Tadi kalau ditanya, awalnya nggak terlalu serius sih Mas, ngegarap karena basicnya saya bukan pengemudi nih. Jadi justru itu Bu, jadi banyak pertanyaan, ini bukan supir kok bisa jadi ketua? Iya. Mungkin bisa ini dijabarkan nih kira-kira gimana tuh? Iya, jadi kalau di luar sana teman-teman ada yang bilang siapa sih dia? Saya bukan siapa-siapa. Perempuan bukan pengemudi jadi ketua pengemudi, gitu kan? Aneh ya. Pertanyaan saya sama Mas, gitu. Iya aneh ya. Oh iya aneh juga ya. Gitu. Aneh juga ya. Biarkan saja, memang begitu kondisinya. Saya saya tidak punya latar belakang atau background pengemudi. Tetapi tahun 2019 saya boleh berkecimpung hingga hari ini. Salah satunya ya tadi didukung oleh beberapa komunitas seperti BPM, sehingga BPI bisa terbentuk dan berdiri sampai hari ini. Kalau tujuannya yang pasti, saya berharap di Indonesia ini belum ada orang atau wadah yang betul-betul concern dan konsisten membahas dunia transportasi. Di Indonesia ada MTI namanya, Masyarakat Transport Indonesia, terus kita punya Organda juga. Tetapi kenyataannya pada hari ini mereka belum banyak mengupas, mengobserv atau belum banyak observasi dan mengeksplor dari sisi pengemudinya. Gitu. Jadi RBPI hadir lebih ke teknis alat transportasinya, bukan si pengendali transportasi tersebut mungkin ya Bu, bisa dibilang seperti itu ya? Betul, tapi kita juga bisa belajar banyak dari pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh Masyarakat Transport Indonesia MTI tadi, karena di sana ada banyak praktisi dan akademisi. Hanya saja saya menyayangkan teman-teman dari MTI ini lebih banyak memandang dari sudut keilmuan. Padahal di lapangan terapan-terapannya belum banyak gitu kan. Nah, saya berharap dengan adanya RBPI kita bisa menjadi mediator antara akademisi, pemerintah, pengusaha gitu kan. Nah, kita mewakili para pelakunya gitu. Menjembatani lah ya. Menjembatani gitu kan. Itu sih tujuannya, dan tujuan ini tidak bisa tercapai kalau nggak dikerjakan sama-sama. Itu betul. Jadi perlunya tergabungnya banyak komunitas juga untuk mendukung apa yang Ibu cetuskan, apa yang Ibu ide-ide ataupun gagasan-gagasan Ibu itu perlunya dukungan dari banyak pihak juga Ibu ya. Jadi nggak merasa bisa berjalan sendiri gitu ya. Tentunya dari teman-teman juga mungkin nanti bisa mensupport secara dukungan dari berbagai hal gitu. Sekarang kalau pengemudi itu belum jelas kan, profesi belum
profesi belum, gitu kan. Terus disebut pekerja atau buruh belum juga masuk ke situ. Jadi masih gantung nih posisinya pengemudi itu apa, gitu. Dengan berbagai macam resiko yang dia punya, tanggung jawab yang dia punya sebesar itu, sama posisi dia kan strategis. Tetapi di apa ya, seperti terpinggirkan gitu. Karena memang kembali lagi belum ada yang betul-betul concern dan fokus membahas dan memperjuangkan dunia transportasi, khususnya pelaku pekerja transportasinya gitu. Baik, paham. SDM ya Bu ya. Oke, mungkin itu ya. Saya sedikit memahami Bu kalau itu ya, berarti ya memang jelas gitu ya arahnya, dan juga apa yang kita lakukan, apa yang Ibu lakukan saat ini juga terstruktur lah ya. Jadi nggak hanya sekedar isap jempol belaka, nggak hanya sekedar ngomong di medsos gitu ya, karena mungkin udah ada kebijakan-kebijakan yang udah terrealisasi gitu, program-program yang udah berjalan seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu saya juga mohon maaf nih Bu ya, karena kan ini juga udah memasuki tahun-tahun politik gitu ya. Jadi terus terang nih Bu, ini identik ya, namanya mengumpulkan massa itu identik mengarahnya ke tujuan pribadi, memanfaatkan kebersamaan untuk kepentingan pribadi gitu. Mungkin ya Ibu, ya mohon maaf ini Bu ya, bukannya saya lancang nih ya. Ibu ini orang politik juga apa memang salah satu anggota partai politik, atau memang berkecimpung di dunia politik saja, atau bagaimana nih Bu? Ini ada mungkin sedikit pertanyaan, saya mungkin mewakili teman-teman, atau mungkin lebih arah ke meluruskan seperti itu, mungkin ada tanggapan dari Ibu. Karena pentingnya kami untuk memahami latar belakang Ibu juga, yaitu untuk menentukan kita ini mau benar-benar 100% jalan bareng gitu, atau hanya memang ketika udah jalan bareng kita ditinggalkan nih Bu. Nah mungkin seperti itu. Jadi silakan mungkin Ibu lebih ininya untuk wawasannya dan wajangannya seperti apa gitu Bu. Tahun politik biasa. Iya. Aku pasti gue pikirin sana. Iya, yang pasti kalau berpartai aku nggak berpartai. Oh, gitu? Ya tidak pernah berpartai sampai hari ini. Dan ya sampai hari ini, dan dari sebelumnya saya tidak pernah berpartai gitu kan. Nah, kalau misalkan saya pada akhirnya ada di lingkungan orang-orang politik, ya salahnya di mana? Kalau Anda sudah punya organisasi di sebuah negara, terus Anda kerjakan itu secara profesional, kita tuh harus bergaul, ya kan, dengan kementerian yang berhubungan sama organisasi kita, dengan instansi. Nah Mas, teman-teman juga harus tahu isinya orang instansi itu orang-orang partai. Oh. Ya sekarang menteri apa yang bukan dari partai? Iya. Paling Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani. Sisanya kan titipan partai. Kebetulan pengemudi itu kan berhubungannya dengan Kementerian Perhubungan, terus Kementerian Sosial misalnya, terus dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan menterinya dari PKB, Menteri Sosial dari PDIP. Oh, Ibu Ida itu orang PKB. PKB. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bertandang ke Kementerian Ketenagakerjaan, terus saya akhirnya punya kerja bareng dengan Bu Menteri, Bu Ida gitu kan bukan berarti saya PKB. Oh. Gitu. Terus saya besok mau ada pertemuan dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial menterinya Bu Risma, orang PDIP. Apa terus saya jadi orang PDIP? Oh, gitu. iya paham. Gitu loh Mas. Kita nggak bisa menghindar. Iya. Jadi bukan berarti karena sekarang Ibu menjadi ketua umum RBPI terus harus menghindari orang yang sebelumnya udah dekat dengan Ibu ya? Iya, sebelum saya di RBPI pun saya juga punya teman dari berbagai partai lah, lintas partai. Gitu. Kalau untuk apakah saya berpartai, tidak. Tetapi apakah saya ada di lingkungan politik? Iya, karena orang-orang ini kan orang-orang politik. Iya benar-benar. Kita datang ke DPR, datang ke MPR, emang mereka bukan orang partai? Kan orang partai. Iya. Gitu kan, saya pernah foto bareng sama Bamsud, Pak Bamsud dari Golkar. Gitu kan. Nah, kebetulan memang saat ini yang sedang yang paling dekat itu dengan Bu Ida. Secara personal Ibu Kemenaker ya Bu ya? Ibu Kemenaker gitu. Secara personal Bu Ida selama ini mendukung RBPI,
memberikan program-program kerja ya secara personal saya pasti mensupport selama beliau positif dan baik. Ada manfaatnya juga buat kita pastinya ya. Iya, terus kebetulan kita juga berteman baik dengan Mbak Dita. Mbak Dita tuh staf susnya Ibu, Bu Ida gitu. Kebetulan dari PKB juga. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa terlepas dari lingkaran politik meskipun Nggak kita bisa. bukan orang politik, bukan orang partai ya Bu ya. Betul. Oh, Kecuali memang bentuknya paguyuban dan kita memang hanya membatasi diri bergaul sesama sopir aja. oh. Yang cuma ngumpul ngopi apa segala macam ya Anda nggak perlu ketemu sama orang-orang itu. Itu beda ranahnya, beda tujuannya juga ya. Iya. Karena ya mungkin tujuannya hanya mungkin kayak yang 3 tahun ke belakang kita lakukan hanya berfokus ke sebuah perayaan seperti anniversary, undang-mengundang Betul, betul. antar komunitas. Jadi nggak perlu ada sebuah legalisasi dan ketemu instansi-instansi karena instansi juga nggak apa yang mau kita bahas untuk dalam pertemuan itu karena nggak ada tujuannya mungkin ya. Iya, Bu, ya. iya. Jadi kalau teman-teman ngelihat saya mendukung seseorang, itu saya mendukung personalnya aja, mendukung pribadi. Nggak harus kita juga ngikut Nggak apa yang Ibu ngikut, dukung. iya. Dan Oke. saya tidak pernah berpartai dan tidak mau mempolitisasi organisasi yang saya bangun. Oke. Jadi keberagaman di RBPI tetap kita punya kok kita punya anggota dari komunitas dari satu komunitas dia banteng sejati. Oh, Gitu PDIP. Oh. Terus beberapa waktu sebelumnya juga saya ketemu sama orang yang pendukungnya Pak Anies. Jadi semuanya ada di RBPI. Yang ngedukung merah ada, ngedukung kuning, hijau kayak gitu. Oke. Gitu ya, Mas, sedikit ya? nih Bu ya, sedikit apa namanya? Saya ada pertanyaan juga, menggelamit juga nih Bu kalau nggak ditanyain sekarang gitu ya. Apa tuh? mumpung ada Ibu dia dan bisa agak lama nih ditanya-tanyanya gitu ya. Jadi ada nggak sih Bu dititipin, dibisikin, tolong dong nanti 2024 saya mau naik, tolong dong minta suara sekian ribu, sekian juta suara, misalkan nih Bu ya. Mohon maaf nih Bu ya, jadi biar saya juga nggak punya prasangka yang tidak relevan gitu ya. Ada nggak sih Bu titipan-titipan seperti itu, dan Ibu ketika ada menerima titipan seperti itu, Ibu menolak atau seperti apa Ibu menolaknya atau menerimanya justru dan sebagainya gitu? Mungkin ada gitu ya yang tolong dong, lo kan ketua komunitas nih, gue nanti mau nyalek katakanlah ya Bu ya, bisa dong untuk area barat sekian suara, nah misalkan seperti itu. Karena sebelumnya yang saya temui mungkin bukan kelasnya komunitas ya, kayak LSE apa seperti itulah ya, mungkin saya nggak bisa sebutkan lah. Jadi ada yang menitipkan suara yang akhirnya mengorganisir anggota-anggota di dalam serikat tersebut gitu ibaratnya. Nah mungkin Ibu ada nggak sih, dan bagaimana Ibu menolaknya atau Ibu menerimanya seperti itu? Bu sambil merokok ya? Iya, silakan. Ya. Ya, jadi ada lah pasti. Ya kan? Oh gitu. Dari tahun lalu tuh sudah ada yang seperti itu, maksudnya pendekatan-pendekatan, dan itu sah-sah aja. Jadi kalau teman-teman mau terjun ke dunia perkumpulan atau organisasi yang profesional, kita nggak bisa menghindari hal-hal kayak gitu. Pasti didekatin, apa segala macam. Iya. Nah sekarang kita kembalikan lagi, gitu kan? Kalau ini bicaranya saya ya, bicaranya RBPI. Iya. Kalau di RBPI sendiri, saya selalu mengembalikan ke teman-teman sendiri, gitu kan. Oke, ini ada orang, kita lihat personalnya, gitu ya. Kita lihat personalnya, ini ada orang mau maju, karakternya begini. Kalau dia berhasil, kan kita harus ada pasti perjanjian dong, ya kan. Kalau kita ada kepentingan tuh kesepakatan, everybody happy, gitu kan. Nah, dia akan memberikan ini, dan saya yang akan menjamin orang ini komit atau enggak. Nah, cuma ada cumanya, kebetulan dia dari partai ini, misalnya kayak gitu. Iya. Nah, saya sendiri kalau sama orang-orang di atas yang punya kepentingan dalam tanda kutip, itu saya selalu bilang sama mereka, saya tidak mau dipolitisasi. RBPI pun demikian, tidak mau dipolitisasi. Kalau Anda mau mendekat ke anggota saya, silahkan. Secara personal, kalau anggota saya jatuh cinta sama karakter Anda, ya pasti mereka akan memilih, gitu kan. Tetapi biasanya gini, saya selalu ngeliat personal Mas, sekali lagi. Kalau personalnya
kita lihat track recordnya adalah orang yang komit dan memang orang yang memperjuangkan rakyat kecil. Iya. Emang kenapa sih kita nggak dukung? Iya ya. Kenapa juga sih kita tuh harus, maaf ya, saya agak kasar ngomongnya Pak Punten. Jadi orang yang munafik dan naif. Gitu kan? Kita tidak berpartai tapi Anda mau ambulannya. Kan konyol. Saya keselak. Ya kan, berapa banyak komunitas kita harus punya ambulan. Anda tahu nggak? Banyak orang mau kasih ambulan kan punya kepentingan barter kepentingan. Jadi tidak mungkin Anda benar-benar clear dari situasi atau dari lingkungan politik. Nggak bisa dihindari. Tinggal Anda harus betul-betul memilih, ya kan, orang-orang mana yang komit, yang bisa Anda punya kepentingan, kita juga punya. Kayak gitu kan. Dan dilihat track recordnya. Jadi janganlah terlalu anti dalam pergaulan. Anda cita-citanya komunitas ini harus dikenal. Aku punya organisasi, punya komunitas mau dikenal secara nasional. Tetapi Anda membatasi pergaulan dari lingkungan politik, mana bisa. Oh, jadi langkah Ibu ini juga salah satunya ya, ujung-ujungnya kemanfaatannya ini ya gak jauh-jauh dirasa sama yang ada di dalam komunitas Ibu sendiri gitu ya. Ya tentunya Ya, anggota berarti ya. Betul. Emang Jadi- yang diperjuangin sama kita apa sih selain kemauan anggota? Oke, paham. Gitulah. Jadi saya semakin terang nih Bu arahnya gitu ya. Jadi perlunya kita bersosial nggak hanya di lingkungan supir aja atau nggak hanya di lingkungan ini komunitas aja gitu ya. Tapi perlunya juga link-link ke berbagai instansi itu ya untuk mencapai tujuan kita sendiri gitu ya tentunya ya Bu ya. Iya. Ya sekarang misalnya kalau kita mau berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Emang Menteri Perhubungan bukan orang partai teman-teman. Kita mau datang ke DPR, setiap komisi itu isinya orang partai, ya kan? Terus misalnya ada salah satu anggota komisi, terus tertarik sama organisasi kita, nggak mungkin kita nggak barter. Oke. Gitu. Nah, sama seperti sekarang teman-teman lihat partai dengan partai, itu kan mereka ada deal-dealan, ada kesepakatan. Teman-teman harus belajar. Jadi komunitas di pengemudi ini harus belajar berpolitik yang sehat. Oke. Anda tidak perlu berpartai atau fanatik seperti sebelumnya ada kecebong, ada kampret, terus besok mungkin ada harimau, singa dan sebagainya, gitu kan? Tetapi jangan membatasi diri ketika Anda ingin organisasi Anda besar, terus Anda membatasi diri, kita tidak mau Jangan berpolitik. kerdil lah ya istilahnya kita ini ya. Betul, cita-cita setinggi langit, tapi Anda nggak mau kemana-mana. Oke. Pengen punya ambulan, tapi anti bobot kesepakatan gitu kan. Contohnya mungkin kemarin ya, dan kita mau ke puncak nih ya. Kalau kita modal sendiri mah duit 1 juta mana bisa sewa villa semewah ini. Nah kan, Tapi karena kita dalam komunitas patungan 150.000 nyampe kita nginep 2 malam. betul. Jadi harus bersinergi, berkolaborasi. Jadi Anda juga jangan selalu teriak kepentingan aku. Orang lain juga punya kepentingan. Sama kayak BPM sama RBPI ya Pak Mus ya. Saya itu bukan orang komunitas. Saya nggak punya orang yang bisa tahu celah di jalanan. Saya ketemu sama BPM. Saya punya kepentingan sama BPM. Pak Musli kan punya kader-kader kayak kamu, kayak Heri, ya kan? Boleh pinjem nggak? Pak Musli emang nggak punya kepentingan? Punya, ya kan, Bu? Ada tujuannya ya, aku ngasih ada minjem ini tujuan. yang harapin apa ya? Iya, Bu, Oke. aku pinjemin, tapi tolong kita dibantu dilingkan dengan ini, tolong programnya diturunkan. Aku titip anakku, tolong diedukasi bagian ininya. Kan kita saling. Gitu loh. Jadi jangan anti lah, jangan anti. Jadi kalau misalkan banyak orang, ini Ibu Ika ini ada kepentingan, emang betul ada kepentingan. Iyalah, siapa yang tidak punya kepentingan? Inilah kepentingannya, gitu loh. Kepentingannya ya ini. Gitu. Iya, selama kepentingan kita tidak menjadikan kita serakah, hanya memperjuangkan kepentingan sendiri dan mengorbankan kepentingan orang lain, itu yang salah. Tetapi kalau kita memperjuangkan hak kita secukupnya dan memperjuangkan hak banyak orang secara sesuai porsi, saya rasa itu akan berjalan dengan baik. Siap, baik. Gitu, Mas. Jadi saya juga sedikit tahu lihat di ini dari status-status teman-teman Ibu ini tergabung ternyata nggak hanya ketua RBPI ya, tapi Ibu sebelumnya juga udah punya organisasi orang-orang NU ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Nama organisasi apa itu Bu? Oh, sekarang saya Desember kemarin saya sebetulnya, kalau sebelumnya saya di UMKM.
Desember kemarin saya baru saja dilantik menjadi Wasekjen Konfederasi Serikat Buruh Muslim seluruh Indonesia. Oh. Sarbu Musi itu Sarbu adalah Musi. Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Oke. Gitu. Jadi masih di bawah naungan NU. Iya, Itu nggak mengganggu pergerakan ibu juga di RBPI? enggak. Dan saya belum melibatkan RBPI di dalamnya Oh, gitu. oke. Hanya mengedukasi ya bahwa di Indonesia ini ada dua macam perkumpulan, ya kan? Satu perkumpulan organisasi itu nanti naungannya di Kemenkumham, satu lagi perkumpulan bentuknya serikat itu naungannya di Snaker dan Kemenaker, Oh. gitu. Paling itu sih di Sarbu Musi saya kebetulan di bidang transportasi juga. Bedanya Oh, jadi ada ininya juga ada ya. bidangnya. Ada ekonomi, ada transportasi, Iya. gitu, seperti itu ya. Ada budayanya gitu ya. Oh, paham. jadi saling menguatkan lah. Oke. Jadi mungkin ibu juga bisa dari sana sini juga ya, nggak hanya satu pintu ibaratnya. Betul, Instansi betul. ini mandek, nggak ada manfaatnya buat kita, masih ada ini gitu ya. Betul. Oh, oke. Karena untuk bisa bisa menyuarakan banyak hal tentang pengemudi yang kompleks sekali masalahnya, saya tidak bisa sendirian. Artinya betul. saya butuh banyak dukungan dari banyak pihak. Itulah kenapa saya mau terlibat di sini, saya mau terlibat di sana. Itu semuanya saya satukan, saya kawinkan. Gimana caranya bisa mensupport perjuangan teman-teman pengemudi. Oke. Bali ada kepentingan gitu. Ya kan, kita juga ada kepentingan. Itu ada kepentingan, oke, Bu. bener. Kembali dari semua itu ya Bu ya, di balik perjuangan ibu di luar seperti apa? Ini kan background ibu ini, basic ibu ini ibu rumah tangga kan Bu ya, mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai anak. Nah, bagaimana ibu menyeimbanginya gitu loh? Oke lah, pertama izin dari suami gitu loh. Bahkan ibu bisa seharian mungkin di luar, anak-anak ibu bagaimana bentuk dukungan keluarga ke ibu sendiri gitu. Jadi sampai ibu bisa all out, menurut saya sih 100% banget ya di luar ini, all out banget gitu, nggak ada istilahnya oh bentar ya saya pulang dulu anak saya lagi mau ini, ibaratnya saya belum pernah mendengar kata-kata itu gitu selama saya ikut Ada ya. itu di BPI. Mungkin ada ya, cuman ibunya yang bisa menyeimbanginya. Cuma dia belum dengar. Gitu. Iya, belum bisa mungkin ibu menyeimbangi ini saya seperti apa gitu, apa yang motivasi yang kuat buat ibu gitu. Ya, sebetulnya karir saya tidak memulai karir hari ini. Karir saya mulai jadi seorang kepala sekolah. Terus saya memang aktivis, jadi memang sudah sering ada di jalan. Dari saya muda lah ya, dari sebelum menikah gitu. Saya sudah jadi seorang aktivis kemanusiaan, terus sudah jadi relawan, jadi kepala sekolah, jadi public speaker. Artinya bukan hal baru buat keluarga saya ketika saya pergi berhari-hari dari rumah. Oh. Cuma bedanya. Iya, kadang-kadang di Bali, kadang-kadang di Lampung. Saya Iya. Bedanya Tanpa gini, suami. sekarang bedanya adalah ketika tidak pulang berhari-hari, saya menghabiskan waktu bersama laki-laki banyak. kayak Gitu kan, Jadi, itu bedanya. mungkin sebelumnya kan organisasi atau instansi mah banyak ibu-ibunya juga. Iya, ibaratnya kan, itu aja sih yang warnanya lain gitu dari pengemudi gitu. Jadi alhamdulillah punya keluarga yang support, artinya punya support system yang baik sehingga bisa bisa membuat saya jadi seperti inilah untuk teman-teman pengemudi. Tentunya juga support system itu dari dalam rumah dan dari luar rumah. Luar rumah tuh ya kayak komunitas inilah. Kayak gitu. Oke Bu, kembali lagi ke masih di dalam lingkupnya internal ibu nih. Mohon maaf juga nih Bu, karena kan menjadi ketua ini misalkan nih kalau satu instansi, oh kamu jadi direktur utama, ada bayarannya, ada honornya ibaratnya. Nah ini kan RBP ini belum instansi, otomatis dong belum ada pendanaan ibaratnya yang resmi dari pemerintah ya kan Bu, mungkin ya, itu saya juga belum tahu. Nah ibu ini dari segi ekonomi, dari segi itu sendiri, maksudnya dapat gak sih, atau memang mengharapkan dapat juga, atau hanya sekedar ya ibarat kata hobi ibu aja gitu loh. Kalau hobi kan udah bukan hitungan materi ya, ibaratnya. Nah maksud saya ini ada kan mungkin orang bertujuan oh pingin ngadain arisan, tapi otomatis dong ngarepin timbal balik buat pribadi, buat dapur lah, Buat admin. katakanlah ya. Kita tadi kata ibu ya nggak usah naif gitu ibaratkan. Nah ibu sendiri seperti apa gitu loh
memang karena keadaan ekonomi ibu sendiri memang udah ini jadi nggak perlu ini, atau ada juga gitu loh, mohon maaf gitu Bu, ini mas saya Nggak biar apa-apa. ini juga gitu, karena kan saya juga kadang heran, ke Bali siapa yang bayarin? Ngeluarin duit sendiri. Kalau saya sih ya Bu ya, ke Bandung minta diongkosin perusahaan gitu kan. Kalau ini kan Ya udahlah, aku ngelamar di perusahaanmu aja. karena ini kan di komunitas yang mungkin juga uang kasnya nggak sebesar tiket ke Bali ibaratnya. Otomatis dong ngarepin timbal balik, apa itu yang ibu dapat gitu dari materi, dapat nggak sih gitu, maksudnya ada nggak sih seperti itu sih Bu? Kalau dibilang tidak ingin mengharapkan apapun, ya naif juga, bohong juga, ya kan. Jadi organisasi itu kuat kalau kita SDM-nya bagus, linknya oke, dan logistik ya. Logistik itu materinya juga bagus. Awalnya saya menganggap organisasi ini sebagai sebuah passion. Pertama passion, jadi itu udah tidak terkalahkan tuh yang kamu bilang. Kalau passion, hobi itu udah, ya kita udah mau ngeluarin materi apa segala macam, tidak terhitung, dan itu puas. Jadi bayaran itu adalah batin. Memang dari zamannya kecil saya itu memang sudah diedukasi tentang sosial, kehidupan sosial, dan itu saya terapkan sampai hari ini. Jadi kenapa saya memilih jalan hidup sebagai aktivis sosial kemanusiaan, karena ya udah passion aja gitu. Rasanya tuh gatel kalau ngelihat masalah orang terus kita nggak urusin. Betul. Gitu ya kan. Terus kedua adalah saya bukan terbujuk tuh kayaknya terpaksa gitu. Jadi ketika ada teman-teman pengemudi Terpanggil ya? mungkin ya, itu teman-teman pengemudi datang curhat gini, terus kok nggak ada yang ngopenin gitu loh, bahasa Jawa tuh, ya kan, kok kasihan banget. Nah, aku punya link, aku punya konsep, kayaknya bisa aku terapkan, kenapa enggak? Iya Gitu. benar Bu, jadi mungkin kita ini selama ini ya Dan ya, Bang Rejan ya, jadi ketika kita trouble ya kan, yang paling seringnya lah kita ngomong ininya ya, di jalan kita hanya teriak, jalanan ini bikin macet, Pelabuhan Merak ditutupnya lama banget. Itu mungkin hanya sampai ke Facebook doang, Iya. nggak nyampe ke dalam meja kerjanya para instansi, para pemangku kebijakannya. Mungkin mereka juga nggak buta juga melihat dan mendengar, tapi nggak ada respon baliknya. Ya kalau Mungkin lain halnya dengan ibu lakukan saat ini mungkin ya, mau nggak mau mereka kalau nggak respon ya ibu maju terus mungkin ya, seperti itu mungkin. ya itu aja sih, panggilan jiwa sama passion tadi. Terus kedua, kalau ditanya dapat sesuatu atau enggak, dapat dong. Nggak boleh ngilangin apa yang kita dapat dari komunitas, ya nggak Pak Mus. Gitu. Yang saya dapat dari ini adalah pertemanan saya jadi lebih luas. Dapat privilege ya kan, kebanggaan, nama baik, nama besar. Saya dapat keuntungan, jadi saya jadi punya nama yang cukup besar di mata instansi pemerintah sebagai salah satu aktivis transportasi dan dunia pengemudi. Itu kan gara-gara saya all out di dunia pengemudi dan transportasi gitu. Kalau materi adalah dikit-dikit, walaupun tidak lebih banyak dari pengeluaran. Ya justru itu Bu. Jadi Ya kan? biasanya kan nih ya Bu, yang ini kan saya kembali lagi ke pribadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu istri saya aja Bu, perhitungannya detail banget Bu. Kita ngeluarin berapa, minimal balik modal, ibaratnya gitu kan. Jadi kalau cowok mungkin kayak kita, oke lah udah, yang udah habis kita bisa nyari lagi gitu. Tapi ini kan ibu bisa mencapai ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kasih kita income ya kan. Kayak sekarang sekjen kita lagi di Bali itu kan mengerjakan pekerjaan yang bisa ngisi kasnya RBPI. Dengan RBPI punya legalitas, punya izin usaha, itu kita bisa ambil pekerjaan tuh ya kan. Misalnya pengurukan jalan, pengadaan armada, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menghidupi organisasi. Menarik banget sih Bu ya. Jadi Iya. seperti itu berarti ya. Tapi kalau untuk gaji sih, ya ini kan organisasi ya, bukan di perusahaan gitu. Tapi misalkan nih Bu, nantinya nih ya kita juga ibaratnya kalau misalkan sama pemerintah ini tuh apa yang ibu tuju, apa yang ibu ingin capai, terus pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang
apa namanya keberpihakan lah ke keinginan-keinginan pengemudi seperti itu. Jadi seperti apa gitu kesiapan ibu juga gitu loh, karena kan nggak mungkin nanti pemerintah oke lo sekarang yang ngajuin ini proposal ini ketika pemerintah setujuin, nah ibu ini selaku ketuanya ini mampu nggak sih menggerakkan si para supirnya ini untuk mengeksekusinya, melaksanakannya gitu. Oke lah, tujuan kita pingin punya apa yang tadi namanya kata ibu tuh profesi ya. Nah ketika kita udah jadi profesi ibaratnya yang mungkin kan kayak profesi pilot, profesi dokter, itu kita harus menjaga etika dalam bekerja dan sebagainya. Nah, ya, apa langkah ibu ke depannya untuk mengantisipasi itu? Karena basic kita kan dunia bebas ya Bu ya. Mungkin lebih banyaknya, tapi ada juga yang memang supir yang rapi, banyak kayak pilot lah, bener-bener kayak pilotnya. Apa gitu langkah-langkah ibu yang akan ibu lakukan seperti itu sih? Ya, Lebih ke edukasinya. tentunya gini loh, karena kita mediator, kita kan tahu kondisi di lapangan gitu kan. Jadi sebelum pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, kita harus bilang juga ke pemerintah, ayo sebelum kebijakan yang diturunkan, kita siapkan dulu yuk di bawahnya gitu kan. Dan setiap perbaikan atau upgrade satu kebijakan itu pasti ada yang dikorbankan. Nah, untuk teman-teman ini kan dari kemarin kan teriak-teriak nasib pengemudi harus diperhatikan apa segala macam. Kita juga harus mempersiapkan diri ketika kita jadi pusat perhatian. Gitu kan, kadang kita gini, kok aku nggak pernah diperhatiin sih, gitu kan. Tapi begitu semua kamera tersorot sama kamu dikasih perhatian, kamu juga nggak siap. Gitu kan, nggak percaya diri sama penampilan karena jadi sorotan nih. Gitu. Karena kan nggak hanya sekali aja, saya juga sering melihat berita ada perwakilan dari misalkan pengemudi apa yang bertemu langsung bahkan dengan presiden gitu kan, tapi setelah itu saya nggak melihat ada tindak lanjut dari pemerintah ini, nggak ada yang benar-benar konkret terasa keseluruhannya. Ya mungkin kalau orang yang diundang itu sih mungkin langsung merasakan ya, mungkin dia bisa nah secara keseluruhannya saya belum melihat gitu karena ya. kita belum diundang. Jangan terlalu menyalahkan pemerintah juga lah ya. Itu artinya kitanya kadang tidak konsisten. Jadi hari perjuangannya menggebu-gebu nih, ya kan? Bergelora. Pokoknya kita harus ketemu gini. Begitu ketemu kitanya down, terus berfoto selesai, tidak ada tindak lanjut dari kita. Kita sendiri merasa itu sudah selesai, gitu. Padahal perjuangan belum selesai, itu kalau baru bertemu sekali itu baru perkenalan, pembukaan. Masih ada step-step berikutnya. Makanya yang namanya perjuangan itu nggak kayak makan cabai, Mas. Hari ini Anda berperang, besok sudah ada hasil, kan tidak. Ya kan, untuk memperjuangkan cita-cita aja misalnya, kita dari kecil, cita-citamu apa sih, Her? Misalnya gitu kan. Itu kan harus SD dulu, SMP dulu, terus SMA dan seterusnya. Kayak gitu, harus praktek dulu. Jadi pertama, perjuangan tidak sebentar. Kedua, perjuangan tidak boleh sendiri. Nah itu, jadi kalau untuk mau berjuang, Anda harus punya kekuatan yang besar, terus Anda harus punya daya tahan yang lama juga. Karena pasti butuh waktu dan butuh support yang besar. Jadi jangan cuma kayak kadang maaf ya, kadang komunitas pengemudi itu kayak dipanasin sebentar, panas, terus ini gitu kan. Lebih baik stabil aja. Oke, berarti jangan juga mungkin kalau saya juga mungkin terlalu berekspektasi terlalu tinggi dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi saya mengharapkan oke lah, saya sekarang trust sama ibu, yakin dengan perjuangan ibu, udah nggak ada lagi keraguan apa-apa. Nggak boleh juga saya langsung mengharapkan hasil besoknya gitu, hari ininya gitu ya. Karena ya itu mungkin tadi prosesnya itu ya Bu ya, yang nggak bisa secepat apa yang kita ekspektasikan. Jadi kebanyakan gitu, udah percaya, udah setuju, udah mendukung, terus gagal, udah langsung down. langsung down. Dan langsung kita mungkin ke ibu, ternyata si ibu ini nggak bisa apa-apa ibaratnya, padahal mungkin pencapaiannya belum tercapai, tapi perjuangannya. Indonesia buat jadi merdeka aja, itu mengorbankan berapa pahlawan dulu, dan satu pahlawan itu menghabiskan berapa periode. Di Ponorogo berapa tahun dia habiskan.
Ya kan sampai akhirnya finalnya ditutup sama Pak Soekarno. Ya kan kita mengorbankan berapa pahlawan dan berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Iya, Intinya itu berarti namanya meskipun perjuangan. sekarang kita masih gagal, nggak sia-sia ya Bu ya, apa yang Nggak ada perjuangan yang sia-sia, itu tidak ada gitu. Oke, mungkin itu aja sih ya. Saya cukup menarik banget pembicaraan pada kali ini Bu. Saya terima kasih. Cuman mungkin juga waktu ya yang terbatas karena udah mau sore juga ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasan yang Ibu utarakan. Yang mudah-mudahan juga mewakili teman-teman semuanya sedikit paham, sedikit tidak ada lagi hal-hal yang mengarah ke pemikiran yang negatif lah ya, karena udah jelas tujuan Ibu seperti itu dan juga apa yang diharapkan teman-teman kita di pengemudi juga jelas. Jadi tinggal kita jalan bareng aja berarti sekarang mah ya. Mungkin nggak hanya di satu rumah kita aja ya Bu ya, mungkin dari segi rumah yang lain ada perkumpulan yang lain, nggak hanya RBPI. Betul. Karena tujuannya mungkin nanti sama ya, Iya, sampainya harus mungkin. saling dukung satu sama lain. Nah, lah. seperti itu, siap. Jadi itu sih bagus Mungkin ya. ditanya juga sama BPM gitu. Kira-kira kalau misalnya RBPI ini apa pandangannya gimana sih ngelihat saya gitu kan aktif dengan orang-orang dari instansi tertentu atau misalnya dari apa ya instansi tertentu yang mengarah kepada satu partai, pendapatnya mereka gimana? Siap. Mungkin ya tadi juga ini ya Bapak Sekjen bisa ini ya apa tanggapan Pak Sekjen, karena selama ini juga saya melihat sampean yang paling aktif juga mendukung pergerakan, bahkan gak hanya mendukung tapi mengikuti, ikut melaksanakan juga gitu. Nah, apa sih yang mau motivasi Bapak Sekjen di BPM untuk menjalani ini gitu bersama Ibu Ketua gitu? Bagaimana? Ya, oke. Merasa keberatan Ya, gitu, menarik ya. Jadi gini, saya pun mungkin dari berkecimpung di dunia sekolah ya, SMP itu senangnya berkumpul, ya kan? Berkumpul yang mana dulu aktif di pramuka ya. Bahkan cita-cita saya dulu menjadi ABRI ya Bu, saat itu ya. Bukan TNI, benar, tapi nggak tercapai ya kan. Jadi senang banget ngumpulin orang dan ngebantu. Nah, saya menghabiskan waktu di kelompok ataupun organisasi itu kan bagian dari hobi ya. Artinya sebenarnya ada luka yang memang atau apa ya, masa suram lah yang harus saya hindari. Saya harus sibuk di sini gitu. Oke. Iya kan? sebagai pelampiasan lah ya. Iya, Yang jadi positif lah. jadi saya tuh di latar belakang sama apa ya, pergaulan yang nggak jelas lah. Nah, jauh sebelum menikah saya sudah mulai aktif untuk di kelompok-kelompok sosial, mengumpulkan massa gitu kan. Nah, itu dengan cara itu saya menghindari apa namanya, perilaku atau pandangan-pandangan yang membuat resah masyarakat lah. Jadi memang sulit sekali untuk mengubah apa ya, bukan nama ini ya. Jadi di wilayah itu memang kita tuh emang orang yang nggak jelas ya, tapi pengen kembalikan itu, dan alhamdulillah terbukti sampai saat ini kita mempunyai komunitas yang namanya BPM dan berjalan 7 tahun. Pandangan BPM ke RBPI itu kembali ingin memperdayakan teman-teman anggota ini supaya mengerti gitu. Mengerti arti sebuah kelompok yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, bahkan lingkungan masyarakat. Dan ini terbukti pada usia BPM yang ke-5 tahun pun sudah mulai terasa gitu. Dari kita mempunyai program BPJS Kesehatan dan tergabung di RBPI melalui BPJam Sostek, bahkan masyarakat yang tinggal di sekitar anggota kita itu merasakan juga untuk daptar berlomba-lomba. Hanya anggota komunitas BPM aja. Oh iya, karena gini, saya menyampaikan kepada teman-teman dan itu pun sudah dapat izin oleh Pak Ketua, bahkan pengurus lainnya, bahwa silakan siapapun yang teman-teman sayangi, terutama keluarga teman-teman sebelum tetangga gitu kan. Dan ternyata benar. Dan RBPI pun nggak membatasi itu. Enggak, dari RBPI pun kita memang ada statement ataupun ada aturan memang bebas. Bukan hanya untuk anggota
RBPI-nya, tetapi memang untuk masyarakat luas, baik itu tukang ojek ataupun tukang beca, warung-warung kelontongan, bahkan yang sekarang lagi seru nih mau lomba-lomba daftar masuk, itu warung apa, tukang kopi tuh loh, Starling tuh, tukang kopi keliling itu lagi lomba-lomba masuk ke RBPI, maksudnya ke daftar ke BPJS. Karena memang benar sekali pemerintah belum merata mensosialisasikan terkait BPJS Sostek ini. Belum, edukasi masyarakat masih kurang lebihnya 70% bahwa mereka adalah, oh iya itu BPJS Kesehatan, masih kesehatan saja. Bahkan ada salah satu masyarakat yang memang kecelakaan di jalan tiba-tiba mengeluarkan kartu KIS, Bu. Ya ditolak. Lalu masyarakat kecil hati bahwa rumah sakit itu tidak memberikan pengobatan, tidak menerima, padahal kartunya salah gitu. Makanya saya pernah sampaikan sebagai warga negara. Tahu Mas Ardian. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi saya pernah sampaikan kepada teman-teman yang memang sudah pernah ngobrol dengan saya bahwa masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang baik ya, punya 2 kartu sakti itu udah cukup. Apa? Yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Sostek. Tapi mohon maaf ini ketua saya belum punya karena umurnya terlebih. Tapi alhamdulillah sehat selalu ya. Gitu. Berarti oke, saya ambil kesimpulan jadi memang berawal pertamanya dari hobi ya Bu, terus kedua ada kepentingan buat sosialnya juga, ternyata nggak hanya mementingkan dirinya sendiri gitu ya, maunya ikut berjuang sama ibu, berarti memang udah satu frekuensi. Kan ada chemistry yang sama ini kayaknya saya sama ketua umum ini kan. Karena nggak akan seimbang misalkan Ibu Ika tujuannya untuk sosial nggak hanya dirinya dan keluarga, kalau ini mengharapkan hanya buat komunitas BPM-nya aja, nggak akan balance berarti ya. Oke. Jadi buat saya selaku Sekjen BPM dan Humas RBPI, saya harus benar-benar menyerap ilmu yang bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan anggota di BPM khususnya, dan bisa bermanfaat untuk komunitas-komunitas yang memang tergabung maupun yang belum tergabung. Itu karena sedikitnya pokoknya yang baru saya temukan ya ini. Dulu tuh BPM itu pertama menyerap ke... Iya, dulu sering kopdar sama Ono ini gimana? Ya justru itu baru ditemukan dan saya laporkan kepada Ketua Umum Bapak Musti. Itu saya nggak ikut ngasih ongkosnya juga. Oh iya, itu apa itu nanti dicatat ya. Jangan dimakan di sini dong. Gak enak sama pemirsa. Jadi gini loh, saya laporkan bahwa Pak Musti, ini ada loh organisasi yang memang ini yang saya cari-cari ini. Kan dulu programnya BPM ini kan BPJS Kesehatan sudah oke semua, sudah punya semua. Ini yang satu ini yang kita inginkan. Karena saya itu baru tahu ada bisa mendaftarkan BPJS Sostek melalui personal. Taunya dari organisasi RBPI. Kan gitu. Setahu saya yang mereka yang punya yang pekerjaannya yang di PT-PT besar saja gitu loh. Ternyata ada loh ini. Nah, ini saya izin sama ketua, kita harus masuk ke sini. Ini yang benar, ini yang mempedulikan ketika anggota-anggota kita ini yang kecelakaan di jalan. Langsung ditangani dan itu free. 24 jam? 24 jam kita daftarkan. Bukan hanya di jam kerja? Enggak. Bukan hanya di hari kerja ya? Jam kerjanya 24. Kan nggak jelas kalau sopir itu. Apalagi teman-teman kita logistik kan. Jalan ya? Oke. Gitu. Berarti tanpa batas ya ibaratnya ya, jadi benar-benar ya. Dan juga BPM sampai saat ini saya mau punya statement, jangan pernah menyerah sampai hari esok. Terus dan terus, kejar dan kejar. Jadi jangan fokus ke hasil, fokus apa yang kita capai aja. Langkahnya aja. Nah, langkahnya aja. Karena mempertahankan BPM sendiri itu dari bulan ke bulan bukan tahun. Iya. Sehingga mencapai ke 7 tahun. Oke. Saya juga makasih Pak Sekjen atas tanggapannya terkait itu. Nah ini ya, dan ini juga saya ini Bu, kita kan BPM ini nggak legalisasi Bu. Nah aman nggak sih masih gabung di RBPI ini? Nanti takutnya kita nggak ada legalisasi sama RBPI dikeluarin. Legalitas. Nah, gimana nih? Mungkin juga ada komunitas-komunitas lain yang Legalitas. Legalisasi. Dikira ini perusahaan, lupa. Maaf, karyawan. Iya, jadi ada legalitas, ada surat resmi dari Kemenkumham ya. Nah, kita nggak ada nih Bu. Gimana nih RBPI masih bisa menaungi kita nggak nih nanti ketika udah ada manfaat-manfaat yang akan kita dapat? Gitu. Ya, jadi untuk teman-teman komunitas
atau organisasi manapun, kalau mau buat legalitas silahkan, ya kan. Tapi kalau bisa dimanfaatkan gitu. Kadang yang saya lihat komunitasnya belum ajak gitu, belum ajak tuh tujuannya. Sekarang gini, punya legalitas, tahu-tahu setahun 2 tahun bubar sayang. Pertama, Karena kan biayanya juga nggak dikit ya. iya. Sedangkan kayak BPM sampai 7 tahun Nggak ada lagi. nggak ada legalitas tapi tetap solid, ya kan. Lebih baik yang seperti itu. Terus berikutnya, kalau Anda memang ingin menjalankan organisasi secara profesional, silahkan. Kalau hanya bertujuan untuk punya aja, buat apa? Nggak ngaruh juga. Nah, terkait tadi pertanyaan, bagaimana kalau komunitas yang tergabung di RBPI? Ya pergunakanlah legalitas yang ada di RBPI, gitu kan. Nah, jadi seperti RBPI ini rumah besarnya, lalu ada badan-badan kecilnya komunitas. Jadi boleh bersurat dengan kop suratnya BPM, misalnya BPM RBPI. Cantumkan saja legalitasnya RBPI, itu nggak apa-apa gitu. Itu sih, jadi nggak usah khawatir. Bukan legalitasnya yang penting, tetapi Anda punya komitmen organisasi ini mau dijalankan dengan serius. Iya, goalsnya apa? Tujuannya apa? Jangan sampai punya paguyuban, cita-citanya cuma anniversary setiap tahun. Nah, itu Anda nggak perlu legalitas kalau cuma mau buat anniversary. Tapi ya kan kalau misalnya enggak, saya mau jadi pelopor pengemudi, makanya saya mau minta program sertifikasi. Nah, untuk jadi mitra instansi akan Anda harus legal, ya kan, karena akan ada penandatanganan MOU, ada penandatanganan PKS kayak yang sekarang RBPI kerjakan dengan Inkopol Bali, kan kita ada tanda tangan perjanjian kerjasama. Tentunya Anda harus legal, gitu kan. Nah, tetapi kalau Anda masih sebatas yang penting ngumpul, yang penting sharing satu sama lain, ngopi segala Kayak kita macam, BPM udah cukup lah ya. saya kira cukup lah. Gitu aja. Baik. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Mungkin Pak Ketum bisa lebih tenang ya. Nggak usah mikirin itu ya lah ya. Kita nggak usah mikirin yang hal-hal yang mempersulit, yang udah kita bisa dapatkan. Iya, sebenarnya teman-teman terus belajar dari Pak Musli. Harusnya banyak yang malu ya. Sorry, saya agak sedikit ketus juga. Anda harusnya malu gitu. Ribut masalah legalitas, ya kan? Anda sendiri tidak bisa memperjuangkan kesulitan dan solidaritas. Ribut sendiri untuk bikin tim aja Anda belum mampu, gitu kan? Ya mendingan kayak gini, nggak usah kertas yang ngomong. Kan kalau legalitas yang ngomong kertas. Ini yang ngomong apa? Perjalanan angka 7. Gitu loh. Kan itu yang lebih ini. Tapi ribut-ribut dari awal punya legalitas, cuma kertas dipajangin gitu kan? Taruh Facebook. Setahun 2 tahun abis anniversary bubar, ribut, ngebelah diri. Buat apa juga? Itu sih pandanganku pribadi ya. Baik, terima kasih Gitu. banyak Ibu dan juga Bapak Ketum dan Bapak Sekjen. Sangat banyak banget ya yang udah kita dapat dari perbincangan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu ya, dan membahas hal-hal yang lebih penting, tentunya menarik ya. lebih menarik lagi gitu. Jadi teman-teman juga ikutin terus ya, jangan hanya nonton sekali ini aja nih. Jadi biar mungkin kalau pahamnya hanya satu, nanti bisa lebih paham lagi 2, bisa nambah lagi 3 gitu poin-poinnya, karena masih banyak ya Bu ya kejutan-kejutannya ya. Oke, mungkin, dan jangan lupa follow, subscribe juga, dan ini ya tombol like-nya, dan juga mungkin ada tanggapannya juga, boleh tulis di kolom komentar teman-teman nih di bawah ini, ada tanggapan atau ada pertanyaan nih, boleh Bisa juga. jadi bahan berikutnya. Betul ya. ya, jadi mungkin ada pertanyaan yang apa harus kita bahas, atau ada pertanyaan pribadi ke entah komunitasnya, entah itu Anda nggak harus jadi orang komunitas juga gitu ya, yang mungkin kita satu profesi pengemudi yang pingin juga ada gagasan-gagasan baru yang belum kita bicarakan di sini. Mungkin itu saja ya Bapak Sekjen, Bapak Ketum, dan Ibu. Selamat siang ya teman-teman semuanya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke.